Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saya senang sekali bahwa kita semuanya cinta Tuhan, kita cinta firman-Nya, dan kita suka merenungkannya. Sebagai murid Tuhan, kita bukan hanya mendengar saja tapi melakukan. Namun kita juga perlu pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah, mulai hari ini, mulai sekarang, saya akan membicarakan tentang Roh Kudus. Mungkin hal ini tidak terlalu sering dibahas, namun saya akan mulai dengan satu seri mengenai Roh Kudus. Mungkin sekali-sekali akan saya sisipkan beberapa hal, namun marilah menjelang Paskah ini kita berbicara tentang Roh Kudus, ya, khususnya yang ditulis oleh Billy Graham supaya lebih otentik, karena yang berbicara bukan dari saya, tetapi bahannya saya ambil dari tulisan Billy Graham mengenai Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, dalam pendahuluannya Billy Graham mengatakan demikian: manusia mempunyai dua keperluan rohani yang utama. Yang pertama ialah untuk pengampunan, yang lain ialah untuk kebaikan. Secara sadar atau tidak, batin manusia memerlukan kedua-duanya. Ada waktunya manusia sesungguhnya mendambakan kedua keperluan itu, walaupun dalam keresahan, kebingungan, kesepian, ketakutan, dan tekanan-tekanan, manusia tidak mengetahui apa sebenarnya yang mereka dambakan. Allah sudah mendengarkan seruan pertama, minta pertolongan, seruan minta pengampunan, dan telah menjawabnya di Bukit Golgota. Allah mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia untuk mati bagi dosa-dosa kita, supaya kita dapat diampuni. Itu adalah suatu karunia bagi kita. Karunia Allah akan keselamatan. Karunia itu merupakan warisan yang kekal bagi setiap orang yang dengan tulus hati mengakui bahwa dia telah kehilangan kemuliaan Allah dan berdosa. Pengampunan ini terbuka bagi semua orang yang mau menerima karunia Allah dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus menyebut sebagai karunia-Nya yang tak terkatakan dari 2 Korintus 9:15. Tetapi Allah juga sudah mendengar seruan kita yang kedua, seruan akan kebaikan, dan menjawabnya pada hari Pentakosta. Allah tidak mau kita datang kepada Kristus dengan iman, kemudian hidup dalam kekalahan, keputusasaan, dan perselisihan. Melainkan Ia ingin dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Nya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Itu ada di 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. Kepada karunia pengampunan yang mulia itu, Allah menambahkan juga karunia mulia Roh Kudus. Ia adalah sumber kekuatan yang memenuhi kebutuhan kita
untuk melepaskan diri dari kelemahan yang menyengsarakan dan mencengkeram kita. Ia memberi kita kekuatan untuk menjadi sungguh baik. Jikalau kita ingin hidup secara rohani dalam dunia kita yang modern ini, jikalau kita mengharap untuk menjadi seorang yang dapat hidup berhasil, kita memerlukan kedua karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Pertama, pekerjaan anak Allah bagi kita. Kedua, pekerjaan roh Allah di dalam kita. Dengan demikian, Allah telah menjawab kedua seruan manusia. Seruan akan pengampunan dan seruan akan kebaikan. Salah seorang teman Billy Graham mengatakan, "Saya memerlukan Yesus Kristus bagi kehidupan kekal saya dan Roh Kudus Allah bagi kehidupan batiniah saya." Jikalau Anda percaya bahwa Yesus Kristus ada suatu kekuatan yang tersedia bagi Anda yang dapat mengubah hidup Anda, sekalipun dalam lingkungan kehidupan yang sangat pribadi seperti pernikahan, hubungan keluarga, dan hubungan-hubungan lainnya juga. Allah memberikan kekuatan yang dapat mengubah gereja yang mau menjadi sebuah gereja yang bersemangat dan tubuh yang bertumbuh. Kekuatan itu dapat membangkitkan kembali umat Kristen. Nah, sayangnya kekuatan ini telah dilalaikan dan disalahpahami dan disalahgunakan karena kebodohan kita. Kita telah menyempitkan lingkungan kerja Roh Kudus. Banyak buku telah ditulis tentang kekuatan ini. Banyak doa yang dipohonkan bagi kekuatan ini. Banyak orang Kristen ingin memilikinya, tetapi mereka tidak tahu apa kekuatan itu. Ketika orang dunia memperhatikan seorang Kristen, gambaran mental tertentu yang muncul dalam pikirannya. Ia melihat orang percaya itu sebagai seorang yang tegar leher. Orang yang bermuka murung, yang tegar, yang bermuka murung tanpa ruas humor. Seorang yang tak percaya diri sehingga mempergunakan Allah sebagai penopang. Seseorang yang tidak menggunakan pikirannya. Sekarang, jika gambaran yang dingin itu ada pada kita atau gereja kita dalam segi apa saja, maka kita perlu mengetahui tentang kekuatan revolusioner yang tersedia khusus bagi orang yang percaya. Tak seorang pun dapat membelinya, menuntutnya, atau menggunakannya tanpa mengetahui terlebih dahulu sumbernya. Nah, selanjutnya sumbernya bagaimana? Kita lanjutkan besok ya, terus kita merenungkan firman Tuhan dan khususnya kita akan membicarakan tentang Roh Kudus. Jadi, saudara, setiap hari saudara buka renungan ini dan saudara bisa subscribe, saudara bisa like dan komen supaya setiap kali saudara bisa menerima YouTube ini ya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena janji-janji Tuhan kepada kami. Kuatkanlah kami, baik orang tua, baik anak-anak, seluruh keluarga Tuhan, supaya kami mengerti tentang kekuatan yang kami miliki di dalam Roh Kudus. Berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini,
Berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian untuk hari ini. Besok kita lanjutkan. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.